Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Alhamdulillah, hari ini Allah hadirkan kembali kita, Allah satukan kita, Allah pertemukan kita dalam suasana pagi yang cerah ya. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman, hari ini sudah sholatkah kita? Sholat subuh? Safa udah subuh belum? Rena, Zahra udah subuh belum? Rizky, Safa, Zulfa, ya udah, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan sholat subuh kita hari ini bisa memberikan kebaikan buat kita semuanya, karena Pak Wali sampaikan kemarin bahwa yang subuh tepat pada waktunya, apalagi yang mujahid bisa ke masjid, ke musola, Allah akan jaga diri dan keluarga serta hartanya sampai besok pagi kembali. Ya teman-teman, hari ini ada yang sudah baca Quran? Adakah yang sudah baca Quran? Nah, udah, alhamdulillah teman-teman, karena al jannatu mustaqo bi arba'ah ya. Surga itu merindukan kepada 4 orang. Nah, salah satunya adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, ada yang mau diserindukan surga enggak? Halo teman-teman, ada yang mau dirindukan surga enggak? Nah, salah satunya orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kan kita kalau apa tuh selesai ngaji itu biasanya ana al-laili wa adrafan nahar, ya kan? Jadi sempatkan aku membaca Quran, ya kan, di hening malam atau di ujung siang. Nah, teman-teman, syair atau yang sering kita jadikan sebagai khotmul Quran, penutup kita ngaji, itu sebenarnya adalah doa teman-teman, doa. Tapi doa itu bukan hanya sekedar doa. Kalau kita berdoa tapi nggak pernah dilaksanakan, itu nggak sempurna. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakannya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalian nanti menyempatkan diri setiap hari itu dengan membaca Quran. Kalau memang nggak bisa membaca, nggak sempat misalnya kesibukan sesuatu, maka bisa yang dihafal-hafal itu dibaca di murojaah, iya kan? Yang sudah hafal, ya misalnya teman-teman hari ini kan sudah Anaba sudah selesai. Ya misalnya Anaba atau misalnya yang lain, surat-surat pendek yang sudah dihafal itu bisa dibaca ulang tanpa misalnya membaca Al-Quran teman-teman. Gitu. Jadi itulah
salah satu surga itu rindu, surga itu kangen adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi membaca Al-Quran. Hadisnya ingat nggak? Ingat nggak akhirnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang belajar. Belajar itu bisa membaca. Belajar itu kan membaca atau mengajarkan Al-Qur'an, ditambah lagi dengan itu. Teman-teman, rumah seorang muslim yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, ya, paham nggak? Rumah seorang muslim yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran itu ibaratnya kuburan. Tahu nggak kuburan? Tahu. Apa isinya kuburan? Ayat. Nah, mayat. Mayat itu orang yang sudah apa? Meninggal. Nah, orang meninggal. Jadi ibaratnya kalau rumah di dalamnya itu nggak dibaca Quran, di dalam itu isinya mayat. Berarti rumahnya itu meskipun orang yang ada di dalamnya itu hidup, tapi kata Rasulullah itu sebagaikan orang yang mati. Mau nggak kalian misalnya hidup di dalam rumah, punya rumah, tapi kalian itu dianggap meskipun kalian itu masih hidup, bisa beraktivitas, tapi kalian itu dianggap seperti mayat. Mau nggak? Nggak mau kan? Serem, iya kan? Nggak pernah dibacain Quran, nggak pernah berzikir, nggak buat berzikir, itu yang di dalamnya itu bagaikan mayat hidup, iya kan? Mayat hidup, hidup bisa jalan kemari, sana kemari, aktivitas, makan, minum, tidur, bermain, belajar. Tapi dikatakan Rasulullah itu adalah hakikatnya dia itu adalah orang-orang yang sudah mati sebelum mati sebenarnya. Mau nggak dianggap sebagai orang yang mati? Enggak, makanya usahakan di dalam rumah itu kalian membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat, satu halaman, satu lembar, atau kalau mampu misalnya sampai 1 juz, ya kan? 1 juz gak bisa, oh ya sudah satu lembar. Oh 1 lembar belum bisa, oh ya sudah 1 halaman. 1 halaman belum bisa juga, ya sudah satu ayat. 1 ayat nggak bisa juga, ya sudah dianggap sebagai orang yang meninggal sebelum meninggal, yang mati sebelum mati, teman-teman. Artinya gimana, Rizky? Kan bisa dibaca. Iya. Iya, bisa dibaca. Ya, teman-teman, artinya mati itu bukan hanya mati seperti orang mati kata Rasulullah, tapi adalah matinya itu karena dirinya itu tidak mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman, dulu ada teman-teman, ada perhatiin, ada cucunya Abu Bakar, Pak Wali lupa namanya. Cucunya Abu Bakar itu orang yang luar biasa, teman-teman. Jadi selama dia bisa membaca Al-Quran, itu yang dilakukan dalam 1 hari itu selalu khatam Al-Quran. Ya, khatam itu selesai membaca 1 Al-Quran, teman-teman. Nah, 1 kali, ya kan, dia itu sedang berjalan, kemudian kakinya itu menginjak sepatu kuda yang sudah karatan, sehingga
kakinya ini tetanus teman-teman, penyakit yang harus dipotong, harus diamputasi. Karena kalau nggak dipotong, nggak diamputasi, tetanusnya itu menjalar ke seluruh tubuh dan itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Akhirnya dibawa ke tabib, dibawa ke dokter agar diobatin teman-teman. Nah, saat diobatin untuk menghilangkan rasa sakit sementara, kalau zaman dulu belum ada bius, belum ada obat-obat yang lain, orang-orang terdahulu itu dibolehkan memakan atau meminum sesuatu untuk menghilangkan sakit ketika dioperasi, ketika diamputasi, ketika dilakukan pemotongan dalam anggota tubuh ini, yaitu minum khamr. Ditawarkan, mau nggak kamu minum khamr? Ada apa? Ketika dipotong kaki kamu nanti nggak sakit gitu, nggak mau gitu. Akhirnya teman-teman, silahkan potong kaki saya nggak usah dihilangkan rasa sakitnya itu. Nah teman-teman, luar biasa teman-teman. Akhirnya kalau sekarang kan motong itu bisa pakai pisau, bisa pakai yang lain atau gergaji gitu kan. Karena kaitannya dengan tulang teman-teman, maka saat itu memotongnya itu dengan gergaji. Sakit nggak kalau kaki digergaji? Sakit banget itu. Makanya teman-teman ketika dipotong, ya kan, dipotong dan sesudah dipotong itu untuk menghilangkan, biar berhenti darahnya. Kalau sekarang kan dijahit ya teman-teman. Zaman dulu nggak ada begitu. Zaman dulu untuk menghentikan pendarahan itu, tahu nggak minyak goreng? Nah minyak goreng itu dipanaskan sampai mendidih, kemudian diguyurkan di tempat yang sakit tadi. Kira-kira sakitnya kayak apa tuh? Kayak sakitnya, bayangin, sakit banget nggak? Sakit. Habis dipotong, digergaji pelan-pelan, kemudian teman-teman setelah selesai itu diguyur dengan minyak yang sudah mendidih. Maka teman-teman saat itu cucunya Abu Bakar itu langsung pingsan ya kan, sampai malam itu bangun. Ketika ditanyakan, bangun sadar, kira-kira kalau kita tidur lama, bangun, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian kalau bangun tidur? Misalnya Rizky malam itu pengen makan sate, kira-kira kalau pagi bangun ingetnya apaan? Sate kan? Bunda, satenya mana kan gitu. Nah, ingat itu apa yang ada di pikiran itu biasanya apa yang ingin kita lakukan sebelum kita tidur, tapi kita tertidur gitu. Itu biasanya begitu. Lah ini juga begitu teman-teman. Ketika sadar, dia nggak ingat lagi tentang penyakitnya. Dia nggak ingat lagi tentang sakitnya dia dipotong, sakitnya dia diguyur minyak yang sudah mendidih. Tapi yang dikatakan dia itu, ingatan dia itu, aku hari ini belum menghatamkan Al-Quran. Tuh gitu teman-teman. Nah karena apa? Karena dalam hatinya, dalam pikirannya itu hanya Al-Quran. Maka saat dia sadar dari pingsannya, dia ingat dari dia siuman dari pingsan, yang diingatkan ini jam berapa, aku hari ini belum menghatamkan Al-Quran. Nah sampai begitu teman-teman. Karena apa? Karena memang dalam dirinya itu, dalam hatinya itu hanya ada Al-Quran saja gitu. Karena apa? Karena pengen dirindukan oleh surga ya teman-teman. Makanya ketika hari ini guru-guru kita mengenalkan Al-Quran, ya kan, ustadz-ustadz kita mengajarkan kalian untuk menghafalkan Al-Quran, kita semuanya guru-guru itu berharap agar kalian itu
mengenal Al-Quran, kemudian kalian cinta Al-Quran sehingga setiap hari itu kalau belum membaca Al-Quran itu kalian rindu. Ketika kalian rindu Al-Quran, kemudian setiap hari selalu disempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, harapannya adalah kalian nanti akan dirindukan oleh surga. Nah, itu salah satunya. Jadi al-jannatu mustaqo, ya kan, jannah surga itu rindu, surga itu kangen terhadap orang-orang yang senantiasa setiap harinya itu ingat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya pesan pagi hari ini membuat kita semuanya bisa setiap hari membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi berharap kita mudah-mudahan surga itu rindu, surga itu kangen dengan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dari Pak Wali cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.